Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal perencanaan campaign layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Anggota kelompok kami terdiri dari Azizah Nurutasya, Dinda Kira Nadila, dan Ilma Hikmatus Safira. Berikut kami mulai presentasinya. Analisis masalah dalam rangka memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama penyebaran virus corona, maka penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui program tatap muka belajar terbatas atau program pembelajaran jarak jauh PJJ. Terus dari judul kampanye kami, kekuatan yaitu menambah wawasan dalam penggunaan teknologi, banyaknya situs belajar online yang dapat diakses, pelajar dapat dipantau oleh orang tua secara langsung, dan membuat rantai penyebaran COVID-19 terputus. Kelemahan, sinyal internet yang kurang memadai, pihak sekolah yang kurang berperan dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi, dan para orang tua yang kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi dan adanya pelajar yang tidak memiliki alat komunikasi, baik itu HP atau laptop. Keuntungan, penyebaran COVID-19 tidak meluas dan masyarakat jadi melek teknologi. Ancaman, yaitu ancamannya bisa putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Kemudian banyaknya para pelajar untuk menikah muda karena mereka bisa dibilang bosan atau mungkin tidak merasakan efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Tujuan yaitu memutus rantai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan pelayanan pendidikan agar sesuai dengan keadaan pelajar, bisa dari ekonomi, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Sasaran dari kampanye kami adalah aktif publik, yaitu pemerintah, laten publiknya orang tua dan tenaga pendidik, dan aware publik para pelajar. Pesan yang akan disampaikan pada kampanye ini yaitu, walau tidak bertemu, tetaplah menuntut ilmu tanpa jemu. Pandemi tentu meresahkan, tapi masa depanmu tidak boleh ikut teresahkan. Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kampanye. Yang pertama, mengadakan pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembagian kuota internet secara gratis. Maka mutu pendidikan yang baik secara otomatis akan terjadi. Yang kedua, mengajak masyarakat, terkhusus para orang tua, untuk ikut berkontribusi lebih banyak pada proses pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya, mengarahkan pihak sekolah dan tenaga pendidik untuk menetapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan keadaan para siswa mereka, serta daerah sekolah mereka, seperti mengenai perkembangan penyebaran virus COVID-19. Dan tentu saja, kebijakan yang diterapkan diharapkan tidak memberatkan para siswa. Kebijakan yang disarankan. Yang pertama, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, orang tua diharapkan dapat memenuhi sarana dan prasarana bagi anak mereka. Yang kedua, jika sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tidak terpenuhi, maka dapat diganti dengan tenaga pendidik mendatangi rumah siswa yang sudah dibentuk dalam beberapa kelompok kecil dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pihak sekolah juga diharapkan selalu membuat laporan mengenai kendala
maupun kemajuan selama proses pembelajaran jarak jauh berlangsung kepada Dinas Pendidikan daerah masing-masing. Taktik pelaksanaan strategi. Yang pertama, membuat iklan layanan pendidikan yang didistribusikan melalui media YouTube, televisi, dan sosial media. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada tenaga pendidik untuk kepentingan pendidikan di masa pandemi. Selanjutnya, bekerja sama dengan influencer untuk sosialisasi. Dan yang terakhir, mengadakan program kegiatan dengan isi materi di luar mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya, mengenai waktu dalam perencanaan kampanye. Dimulai pada H1 dan H2, yaitu pembentukan strategi media dan strategi kreatif. Selanjutnya pada H3, melakukan kontak terhadap fotografer. Pada H4 sampai H7, diadakan kontak media, pembuatan naskah dan desain, approval awal. Pada H7 sampai H9, diadakan revisi, dan H10 sampai H11, diadakan approval akhir. Selanjutnya pada H12 dan H13 menyerahkan materi kampanye kepada media, dan H14 sampai H15 perilisan konten kampanye. Tujuan untuk komponen PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Pertama, strategi tertulis dari kampanye di televisi dan media sosial. 2. Naskah awal iklan media televisi dan media sosial. 3. Model animasi yang diperlukan untuk dikumpulkan sebagai materi kampanye. 4. Desain kasar yang sudah lengkap dengan karakter animasi dan naskahnya. 5. Kepastian media yang akan digunakan. 6. Desain sudah dikoreksi. 7. Desain sudah direvisi. 8. Desain akhir untuk media televisi dan media sosial selesai dibuat. Dan terakhir, desain diterima oleh media. Sumber daya manusia dalam program kampanye ini, kita bekerja sama dengan influencer, konten animasi, dan konten kreator. Sementara dana operasionalnya ialah pemilihan media untuk kampanye melalui televisi, YouTube, dan Instagram, karena target sasaran lebih banyak menyaksikan iklan melalui media-media tersebut. Perencanaan anggaran untuk kampanye layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini dibagi menjadi beberapa kategori. Gaji staf dan administrator, temporary staff, tunjangan tambahan, tenaga kontrak, biaya produksi, biaya media massa, biaya distribusi, biaya transportasi, biaya komunikasi, material, biaya perlengkapan modal, biaya kerjasama dengan lembaga dan influencer, dan biaya tak terduga dengan grand total sebesar Rp870 juta untuk kampanye ini. Terakhir, evaluasi untuk program kampanye layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini antara lain, program sudah berjalan sesuai rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagian besar sudah tercapai, strategi dan taktik yang ditetapkan sudah cukup menarik perhatian masyarakat, program yang dihasilkan pun berjalan secara efektif sesuai dengan biaya yang disiapkan, namun meski demikian dampak dari hasil program yang dilakukan belum seluruhnya merata. Program memberi dampak yang signifikan hanya pada daerah-daerah perkotaan. Sekian pemaparan dari kami tentang proposal perencanaan kampanye layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.